Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita kembali akan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini sebagai makanan rohani kita, untuk kita tetap kuat berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-17, sekarang kita melihat masih bagian yang kedua dari doa Yesus pada ayat 15. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Saudara-saudara, kalau Tuhan ingin melindungi kita dari yang jahat tanpa kita merasakan kejahatan itu sendiri, bisa, saudara. Bisa dia kurung kita di satu tempat, lalu kita semua yang percaya kepadanya dipindahkan ke satu tempat, mungkin ke satu planet, saudara-saudara, yang mana di sana hanya ada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi bukan itu yang Tuhan lakukan. Tuhan tetap izinkan kita ada di tengah-tengah dunia, yang kalau kita mengacu kepada firman Tuhan, saudara-saudara, yang terjadi pada zaman Nabi Nuh, dan itu akan terjadi lagi pada akhir zaman menjelang hari kedatangan Tuhan kembali. Disebutkan di dalam kitab Kejadian bahwa semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Itu yang terjadi pada zaman Nabi Nuh. Dan kita, Nuh, ada di tengah-tengahnya, ada di dalamnya, di dalam dunia itu. Yesus berkata, aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Saudara-saudara, kalau kita ingat doa Yesus, salah satu poin dari doa Yesus juga di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-6, kita lihat firman Tuhan berkata demikian. Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-13 dikatakan, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, dalam doa yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita, saudara-saudara, salah satu poinnya adalah kita berdoa setiap hari, setiap waktu kepada Bapa di sorga. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Lepaskanlah kami, lindungilah kami daripada yang jahat. Saudara-saudara, perlindungan Tuhan untuk kehidupan kita adalah perlindungan yang sempurna, komprehensif. Dalam doanya, dalam suratnya kepada jemaat di Tesalonika, Paulus kemudian menyatakan demikian. 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara-saudara, semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara dengan sempurna. Haleluya. Bukan hanya roh dan jiwa kita, saudara-saudara, bukan hanya manusia batiniah dan pikiran kita, tetapi juga tubuh kita dipelihara oleh Tuhan dengan sempurna. Saudara-saudara, pemeliharaan Tuhan adalah pemeliharaan yang sempurna bagi kita. Cara Tuhan untuk memelihara kita, kita tidak bisa pikirkan, kita tidak bisa selami, kita tidak bisa bayangkan, saudara-saudara. Sebab selalu ada hal-hal yang baru yang Tuhan kerjakan untuk memelihara saya dan saudara. Tuhan ketika bala kelaparan terjadi, musim kemarau 3,5 tahun terjadi di tanah Israel, Tuhan memelihara Nabi Elia melalui seekor burung gagak, melalui seorang ibu janda Sarfat. Pemeliharaan Tuhan luar biasa bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Tetapi yang jelas, saudara-saudara, firman Tuhan berkata, roh,
jiwa dan tubuh kita terpelihara dengan sempurna oleh kuasa Tuhan, oleh caranya Tuhan. Yudas dalam suratnya, Yudas satu pasal saja, Yudas pasal 1 ayat yang ke-24, dia berkata demikian. Bagi dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung. Tuhan sanggup menjaga kita agar kita tidak tersandung, agar kita tidak jatuh. Dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Allah yang Esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad, dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Luar biasa apa yang dikatakan oleh Yudas dalam surat ini. Tuhan sanggup menjaga supaya kita jangan tersandung, jangan jatuh. Tuhan sanggup membawa kita dengan tak bernoda, penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Tuhan sanggup memelihara kita dari segala yang jahat. Tetapi biar kita tetap tunduk di dalam Tuhan, saudara-saudara. Tetap tunduk di dalam kebenaran firman Tuhan. Hanya dengan itu kita dapat dipelihara dengan sempurna. Ketika kita keluar dari kasih karunia Tuhan, saudara-saudara, ketika kita keluar dari kasih karunia Tuhan, Tuhan sudah tidak bertanggung jawab dengan keselamatan kita. Tetapi selama kita ada di dalam kasih karunia Tuhan, adalah tanggung jawab Tuhan memelihara saya dan saudara. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya.